Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fauzan Azima, Muktia Khairi Anggi, dan Nadila Dayani Putri. Nah, di sini kami melakukan redesign aplikasi Domino Pizza. Di sini ada 5 tahapan desain. Yang pertama ada empati, kemudian define, ideate, prototype, dan terakhir testing. Di sini pada metode empati kita itu metode empati ini yaitu kita merasakan apa yang dirasakan oleh user atau pengguna. Nah, pada tahap empati ini kami melakukan metode observasi, yaitu di mana kami melakukan OPA di Play Store. Nah, seperti sebenarnya lebih suka tracknya kelihatan drivernya sudah sampai mana. Sekarang diganti cuma tulisan delivery saja. Nah, ada juga terima kasih promonya cuma UI-nya agak jadul. Dan ada juga pesan aplikasi bikin pusing kepala, mau tulis tambah not catatan membingungkan. Coba berpikir sebagai customer yang mau pesan. Buat aplikasi yang mudah kalau mau pesan. Terima kasih. Nah, itu contoh-contoh review dari Play Store. Kami menggunakan user persona di Empathisnya. Contohnya di sini Amir. Amir berumur 34 tahun, seorang karyawan swasta di Kota Medan. Nah, profil story-nya Amir adalah seorang karyawan di suatu perusahaan yang berada di Medan. Lokasi perusahaannya cukup jauh dari pusat kota. Nah, masalahnya di sini atau frustration-nya, Amir kesulitan dalam memesan makanan dengan menggunakan aplikasi. Nah, tujuannya atau goals-nya bisa menggunakan aplikasi untuk memesan makanan dengan mudah sehingga menghemat waktu Amir selama jam makan siang berlangsung. Behavior-nya atau kebiasaannya jam kerja mulai dari pagi hingga sore, kurang familiar dengan aplikasi pemesan makanan, sering memberikan pesan tambahan pada pesanannya. Nah, di tab empati ini kami mengumpulkan data-data seperti di sini UI terlihat sedikit kurang modern. Pesanan tidak dapat dilacak, hanya menampilkan status deliver. Sulit untuk meninggalkan catatan pesanan. Nah, next. Nah, setelah tahap empati berikutnya yaitu tahap define. Nah, define ini setelah kita mengumpulkan data-data yang kita dapatkan setelah melakukan observasi di tahap sebelumnya, tahap empati, di tahap define ini kita mendefinisikan atau menentukan masalah inti. Nah, di sini kami menggunakan metode affinity mapping. Di sini ada di user experience-nya menambahkan fitur pelacakan via map. Dan yang kedua memperbaiki fitur menambah catatan. Jadi user ingin menambah fitur pelacakan via map dan memperbaiki fitur menambah catatan. Dan user juga menginginkan di user interface-nya supaya tampilannya lebih modern. Nah, next. Nah, mungkin di tab ide ini dilanjutkan oleh Fauzan Azima. Kepada Fauzan Azima kita persilakan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Berikutnya ada bagian ideate. Yang pertama yaitu user analysis. Jadi di sini kami menganalisis user yang akan menggunakan aplikasi ini. Jadi pengguna aplikasi ini adalah siapapun yang ingin memesan menu dari aplikasi Domino's Pizza. Next. Kemudian untuk task analysis, untuk task analysis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu untuk memesan makanan dan minuman. Jadi di dalam task ini nantinya pengguna dapat memesan makanan dan minuman melalui aplikasi serta dapat memberikan catatan pada pesanannya dengan mudah gitu. Kemudian untuk tes berikutnya ada melacak pengiriman
pesanan. Jadi nanti pengguna ini dapat melacak pesanan yang sudah dikirim dari tempat Domino's Pizza, bisa di-track melalui map. Next. Baik, berikutnya ada user flow dari aplikasi Domino's Pizza. Untuk user flow ini dimulai dari kiri di bagian login. Jadi nanti awalnya pengguna akan memulai di halaman login, dari halaman login, kemudian nanti dilanjutkan. Jika login berhasil, maka akan lanjut ke menu welcome. Kemudian dari menu welcome di sini terdapat opsi jika pengguna ingin menentukan alamatnya secara otomatis, maka langsung lanjut ke halaman dengan tampilan maps, atau bisa juga dengan menentukan halamannya sendiri. Kemudian dari halaman alamat yang menampilkan map, dilanjutkan dengan halaman menu. Halaman menu, jadi nanti di dalam halaman ini pengguna bisa memilih menu-menu yang tersedia di dalam aplikasi Domino's Pizza. Kemudian setelah pengguna memesan menu, akan dimasukkan ke dalam suatu keranjang pengguna. Jadi nanti di dalam keranjang pengguna ini, pengguna bisa langsung membuat order atau pesanan dari menu yang sudah dipilih. Mungkin berikutnya untuk tahap prototype akan dijelaskan oleh teman saya Nadila. Kepada Nadila dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu prototype. Di sini ada tampilan halaman login Domino's. Kalau misalnya kita klik forgot password, dia akan menampilkan halaman untuk forgot password. Kemudian pengguna bisa, jika pengguna lupa password, pengguna bisa memasukkan email, lalu secara otomatis kode akan langsung dikirimkan ke aplikasi di sini. Ada kolom yang nantinya berisi kode. Terus ada sign up. Ada sign up di sini, kita bagi pengguna yang belum pernah melakukan login bisa mendaftar terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu tinggal klik sign up. Kemudian di sini misalnya pengguna login, lalu kita klik login, maka akan diarahkan ke halaman ini, welcome Nadila. Lalu kita disuruh atur alamat pengiriman untuk melanjutkannya. Jika kita mengklik lokasi saya, maka akan menampilkan lokasi kamu saat ini berada. Kemudian jika kita mengklik set up delivery location, kita akan mengatur lokasi delivery. Di sini ini adalah alamat rumah kamu, terus ini adalah lokasi kamu saat ini. Kita juga bisa pilih lewat peta. Jika kita klik confirm location, maka diarahkan ke halaman home pada aplikasi Domino's. Kalau kita scroll di sini ada explore kategori, ada kategori pizza, size, dan drink. Kalau kita klik, kita bisa memesan menu di sini. Misalnya kita ingin free delivery, tinggal kita klik, lalu kita klik yang mau kita pesan, misalnya paket 5 deals hanya 195.000. Lalu kita add to basket, lalu kita klik di keranjang. Maka otomatis di sini udah ada 2 item, yaitu dengan harga 278.546. Kita juga bisa
melihat keranjang. Di sini ada keranjangnya. Ada rincian pembelajaran, terus ada metode pembayaran. Terus kalau misalnya kita klik ini, akan menampilkan, kalau kita klik menu, akan menampilkan kategori dari menu-menu yang tersedia di Domino's Pizza. Ada Everyday Special Moment Deals, Value Deals, Pizza, dan Sides, dan Drinks. Terus di sini ada wishlist, yaitu berisi menu-menu favorit. Menu-menu favorit yang telah kalian sukai. Kemudian ada track. Track di sini, track itu tuh pelacakan order, kemudian ada setting. Berisi pengaturan, ada manage account, personal info, terus ada kontak us, ada order history, ada company history, terus privacy policy, terus ada term of use. Di sini juga ada notifikasi, lalu di sini chat ke Dominonya. Kalau misalnya kita ingin memesan menu, kita klik free delivery, lalu kita klik menunya, lalu klik add to basket, lalu klik your order, kemudian kita klik pesan. Maka langsung menampilkan halaman track order. Sini ada tampilan. Berdasarkan contoh ini, ternyata pizza kita sudah masuk ke tahap delivery. Terus kita bisa lacak keberadaan pengantaran pizza kita. Kita juga bisa chat Domino's-nya untuk mengetahui sampai mana pesanan kita. Terus di sini ada waktu pizza, waktu yang diperlukan untuk pengantaran pizza. Misalnya kalau ordernya udah diterima, tinggal kita klik order accept, maka selesai. Selanjutnya akan menampilkan tampilan Domino's selamat menikmati pizzamu. Jika ingin order lagi, tinggal klik order lagi, maka akan diarahkan ke halaman menu. Mungkin ini saja prototipe dari desain kami, dari redesign aplikasi Domino's Pizza dari kami. Mungkin bisa dilanjutkan ke Anggi. Oke, mungkin setelah prototipe kita masuk ke bagian testing, mungkin akan dijelaskan oleh Fauzan Azimah. Pak Fauzan, kita silakan. Baik, kita lanjut pada bagian terakhir, yaitu testing. Jadi di dalam testing ini, pada redesign aplikasi yang sudah kami buat, kami menguji tampilan yang sudah kami desain kepada pengguna dengan metode SUS, yaitu System Usability Scale, dengan memberikan kuesioner untuk mengukur kesesuaian tampilan terhadap pengguna. Next. Jadi dari beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada pengguna, sudah kami rangkum menjadi seperti berikut. Untuk pertanyaan
Saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi. Untuk pertanyaan ini, 81% responden sangat setuju untuk menggunakan sistem ini. Kemudian untuk pertanyaan saya merasa sistem ini rumit digunakan. 81% responden sangat tidak setuju kalau sistem ini rumit digunakan. Kemudian untuk pertanyaan saya merasa sistem ini mudah digunakan. 90% responden sangat setuju bahwa sistem ini mudah digunakan. Kemudian untuk pertanyaan saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan sistem ini. Untuk pertanyaan ini 75% responden menjawab tidak setuju kalau responden membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi. Next. Untuk pertanyaan berikutnya, saya merasa fitur-fitur sistem ini berjalan dengan semestinya. 88% responden menjawab sangat setuju kalau fitur-fitur ini berjalan dengan semestinya. Kemudian pertanyaan, saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten atau tidak serasi pada sistem ini. Untuk pertanyaan ini, 75% responden menjawab sangat tidak setuju kalau banyak hal yang tidak konsisten. Kemudian, saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan sistem ini dengan cepat. 84 responden menjawab sangat setuju bahwa orang lain akan memahami cara menggunakan sistem ini dengan cepat. Kemudian pertanyaan, saya merasa sistem ini membingungkan. Untuk pertanyaan ini, 79% responden menjawab tidak setuju kalau sistem ini membingungkan. Next. Pertanyaan berikutnya, saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan sistem ini. 91 responden menjawab sangat setuju, tidak ada hambatan dalam menggunakan sistem ini. Kemudian pertanyaan terakhir, yaitu saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem ini. 62% responden menjawab tidak setuju kalau harus membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem ini. Untuk bagian testing mungkin demikian. Saya kembalikan kepada Mukhtia Hairianggi. Oke, baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Baiklah, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.